Oke, jadi materi yang pertama yaitu tentang menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Konsep identitas nasional ini dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, yaitu dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dan identitas ini pun menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, baik pribadi maupun kelompok. Nah, seperti yang kita sudah ketahui juga, contoh identitas dalam bentuk identitas diri yaitu yang pertama ada KTP, ada kartu pelajar, ada ID card, ada SIM, dan juga yang terakhir yaitu ada NPWP. Kata nasional berasal dari kata nasional, yaitu dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasional berarti yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri yang meliputi suatu bangsa. Dan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional itu lebih dekat dengan arti jati diri, yakni seperti kayak ciri-ciri ataupun karakteristiknya. Nah, konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang terdapat pada pasal 35, 36A, 36B, dan juga pasal 36C, bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah, yaitu yang dapat dilihat, maupun dari sifat batiniah, yaitu yang hanya dapat dirasakan oleh hati kita sendiri. Dan bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut tuh dapat tersimpul dalam suatu ideologi ataupun konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila juga tuh merupakan sebuah identitas nasional Indonesia yang sangat unik. Pancasila tuh bukan hanya identitas dalam arti fisik ataupun simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya. Tetapi Pancasila adalah suatu identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Dan ada juga nih menurut pendapat Hardono Hadi tahun 2002, jati diri itu tuh mencakup 3 unsur, yaitu ada kepribadian, identitas, dan juga keunikan. Dengan demikian, Pancasila tuh sebagai jati diri bangsa Indonesia yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai suatu kesatuan. Yang materi kedua yaitu menanya alasan mengapa diperlukannya suatu identitas nasional. Jadi alasan diperlukannya suatu identitas nasional karena identitas nasional sendiri itu yaitu sebagai suatu landasan negara, sebagai pembela dari negara lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Di bagian ini juga dijelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia yang berkepribadian Pancasila memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lainnya. Pembeda yang dimaksud di sini adalah suatu kekhasan positif, yaitu ciri bangsa yang beradab, unggul, dan juga terpuji. Bukanlah malah sebaliknya, yaitu kekhasan yang negatif seperti bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan juga bangsa yang tidak terpuji. Sebelum kita membahas identitas nasional, menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, terlebih dahulu kita mencermati tentang dua jenis identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer sendiri disebut juga dengan identitas etnis, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, identitas bangsa muncul sebagai dengan ditandainya kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang pada puncaknya terdapat di masa
para pemuda, yang dimana para pemuda berkumpul pada Kongres Pemuda II mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itu dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas, bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu merupakan contoh dari identitas sekunder, yang dimana merupakan dari hasil kesepakatan bersama. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesukubangsaan. Berbagai pendapat menyatakan proses pembentukan identitas nasional membutuhkan waktu atau upaya dan perjuangan yang sangat panjang. Identitas nasional adalah hasil dari kesepakatan masyarakat suku bangsa. Karena itu kemungkinan dapat terjadi sekelompok warga suku bangsa lain tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh suku bangsa lainnya. Setelah berbangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan yang panjang menuju Indonesia merdeka dan maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi yang dengan dilakukannya berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk dengan identitas diri individu itu menjadi sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Nah, setelah kita membahas tentang secara historis dan sosiologis, kali ini kita akan membahas secara politis tentang identitas nasional. Nah, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia ini dapat menjadi karakteristik jati diri bangsa Indonesia yang meliputi seperti bendera negara asal merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta dasar falsafah yaitu Pancasila. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional ini itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus seperti pasal-pasal. Nah, menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia ini diantaranya seperti bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih. Kemudian yang ketiga ada lagu Indonesia Raya. Keempat ada Garuda Pancasila yaitu lambang negara. Yang kelima itu semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam ada dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh ada konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan ada bentuk negara yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-9 konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir yang ke-10 adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, dari yang disebutin semua oleh Winarno, terdapat 4 identitas nasional utama, yaitu meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, dasar pertimbangan ini tuh diatur dalam undang-undang dalam pasal 1, yaitu bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia
merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan penghormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di pasal 2 ada bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini tuh ada menurut sumber legal formalnya itu terdapat 6 identitas nasional yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, serta dari arti Bhinneka Tunggal Ika dan dasar falsafah yaitu Pancasila. Kemudian yang pertama ini adalah bendera negara Sang Merah Putih. Jadi bendera negara Sang Merah Putih ini udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Nah, bendera warna merah putih ini dikabarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, artinya dalam Kongres kedua Sumpah Pemuda. Nah, bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih ini saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta atau Monas. Kemudian yang kedua ada bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Nah, ketentuan tentang bahasa negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia yang berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca, dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bangsa Indonesia ini sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga itu ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Nah, ketentuan tentang lambang negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 46 sampai pasal 57. Nah, kenapa sih kita menggunakan lambang negara itu Garuda? Nah, Garuda ini dikenal sebagai burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengahnya ada perisai burung Garuda yang terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Nah, pada perisai ada 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Yang diantaranya yang pertama adalah dasar ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Kemudian yang kedua ada dasar kemanusiaan adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Kemudian yang ketiga ada dasar persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat ada dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan yang terakhir adalah dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila ini mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila, yaitu dasar falsafah negara Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 mulai dari pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda Nomor 2 pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Yang kelima ada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis atau jamak atau beragam, yang dinamakan oleh Herbert Feith pada tahun 1960, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society, seperti halnya sebuah lukisan mozaik yang beraneka ragam, namun karena tersusun dengan baik, maka keanekaragam tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya.
namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila ini memiliki sebutan dan fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way to life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Nah, rakyat Indonesia ini menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya? Nah, Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku seperti sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila ini sebagai identitas nasional, memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadi Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku ini tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, berperilaku dan dari bangsa lain. Sekian dari saya, sekian Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang membangun argumen dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dinamika kehidupan masalah identitas nasional Indonesia kali ini ada banyak sekali. Yang pertama yakni lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu-lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Masih dengan membangun argumen dinamika dan tantangan nasionalitas Indonesia, tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. 2. Adanya liberalisme politik. Dan ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Sedangkan lahirnya peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yakni munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Yang selanjutnya yakni mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional penting bagi sebuah negara atau bangsa. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara, tercipta hubungannya sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Untuk materi yang terakhir yaitu rangkuman tentang identitas nasional. Di sini saya akan menjelaskan 11
poin tentang rangkuman identitas nasional. Yang pertama, identitas nasional itu dibentuk oleh dua kata, yaitu identitas yang berasal dari bahasa Inggris identity yang berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Lalu, nasional merujuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia dalam skala besar. Poin yang kedua yaitu identitas nasional erat artinya dengan jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik kebangsaan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan yang membedakannya dengan negara lain. Poin yang ketiga yaitu identitas nasional dibentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama primordial, yang kedua itu sakral, 3 tokoh, 4 Bhinneka Tunggal Ika, 5 sejarah, 6 perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Maksud dengan identitas nasional itu merujuk pada identitas yang sifatnya itu nasional, kemudian juga bersifat sekunder dan buatan. Hal ini dibentuk dan kemudian disepakati, dan sebelumnya dalam jati diri bangsa Indonesia sudah terdapat identitas kesukubangsaan. Poin yang kelima yaitu identitas nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang meliputi bendera negara Indonesia, bahasa negara, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan. 6. Jika kita melihat secara historis, identitas nasional Indonesia itu ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh negara asing di tahun 1908 yang kemudian kita kenal sebagai masa kebangkitan nasional. Melalui Kongres di tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia I di tahun 1938 di Solo telah dilakukan pembentukan identitas nasional. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan jati diri bangsa Indonesia. Ke-8, jika kita melihat secara sosiologi, identitas nasional itu dibentuk dari proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Poin yang ke-9, jika kita melihat secara politis, maka bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Yang ke-10, Pancasila merupakan warisan jenius yang tak ternilai harganya. Pancasila juga merupakan identitas nasional bangsa Indonesia yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Poin yang terakhir, identitas nasional itu sangat penting bagi bangsa Indonesia karena identitas nasional sebagai pembeda antara negara kita, bangsa Indonesia, dengan negara lain, dan melalui identitas nasional kita dapat dikenal oleh negara lain. Selain itu, identitas nasional juga dapat mempersatukan negara bangsa dan menjadi ciri khas bangsa.